Konsep dasar ekonomi pendidikan. Ekonomi pendidikan dapat didefinisikan sebagai suatu penerapan ilmu ekonomi dalam menganalisis berbagai hal terkait dengan pendidikan sebagai barang ekonomi dan hubungannya dengan peningkatan sumber daya manusia sebagai modal dasar utama dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa. Dalam ekonomi pendidikan, pendidikan dianggap sebagai barang ekonomi, sehingga dibahas tentang segala hal menyangkut pendidikan dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga bermanfaat dalam mengakselerasi perekonomian. Konsep ekonomi tentang faktor produksi manusia banyak dimanfaatkan dalam berbagai kajian ekonomi pendidikan. Pendidikan dan sumber daya manusia. Manusia hidupnya selalu memikirkan cara memperoleh bahan pangan, sandang, dan papan. Peradaban manusia berpangkal pada usaha mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dan mempertahankan hidupnya. Manusia mengidentifikasi sumber daya alam dengan substansi tertentu. Akan tetapi, di balik semua itu, yang lebih penting ialah akal budi manusia, kemerdekaan, dan keteraturan sosial. Dengan demikian, sumber daya manusia menjelma dari interaksi dinamis di antara faktor-faktor tersebut. Ada 4 kebijaksanaan pokok yang dapat ditempuh oleh pemerintah dalam upaya peningkatan sumber daya manusia di suatu negara sesuai dengan Mulyadi 2006.2, yaitu: yang pertama, peningkatan kualitas hidup yang meliputi baik kualitas manusianya seperti jasmani, rohani, dan kejuangan maupun kualitas kehidupannya seperti perumahan dan pemukiman yang sehat. Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan upaya pemerataan penyebarannya. Yang ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kemampuan dalam memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai iptek dan berwawasan lingkungan. Dan yang selanjutnya, pengembangan peranata yang meliputi kelembagaan dan perangkat hukum yang mendukung upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan dan ekonomi. Pendidikan yang diukur dari jumlah masyarakat yang menempuh pendidikan dapat didefinisikan sebagai rasio antara jumlah masyarakat yang masuk pada suatu tahap pendidikan dibandingkan dengan keseluruhan populasi, di mana terjadi peningkatan di negara berkembang dan mengurangi kesenjangan pendidikan dengan negara Organization for Economic Cooperation and Development atau negara-negara maju. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun pendidikan secara teori dapat diakses oleh berbagai level usia, namun ternyata masih ada batasan yang menurut sebagian populasi bahwa tidak rasional untuk tetap bersekolah pada tingkat usia tertentu. Masalah ekonomi di pendidikan. Yang pertama, kemiskinan secara mikro lahir karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya, adanya sekelompok orang yang memonopoli kepemilikan atas sumber daya dapat mengakibatkan munculnya kemiskinan. Yang kedua, kemiskinan muncul sebagai akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Hal ini terlihat bahwa kekurangan orang miskin untuk maju adalah karena mereka tidak memiliki keilmuan, pengetahuan, dan keahlian seperti yang dimiliki oleh orang yang kaya. Yang ketiga, kemiskinan muncul sebagai akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Hal ini terlihat bahwa kekurangan orang miskin untuk maju adalah karena mereka tidak memiliki keilmuan, pengetahuan, dan keahlian seperti yang dimiliki oleh orang kaya. Teori-teori pendidikan ekonomi. Yang pertama, pendidikan sebagai proses pendewasaan, pengembangan, edukologi, filsafat, dan sosiologi pendidikan mikro. Yang kedua, pendidikan sebagai komoditas atau barang dagangan, bisa disebut juga sebagai ekonomi pendidikan. Yang ketiga, pendidikan sebagai barang konsumsi dan investasi atau ekonomi pendidikan. Yang keempat, ada pendidikan sebagai peranata sosial yang kompleks atau sosiologi pendidikan makro. Yang kelima, pendidikan sebagai institusi noble industri ekonomi kesejahteraan. Peran ekonomi dalam pendidikan. Peran ekonomi dalam pendidikan menunjang kelancaran proses pendidikan dan sebagai bahan pengajar ekonomi yang membentuk manusia ekonomi, yaitu manusia yang dalam kehidupan sehari-harinya memiliki kemampuan dan kebiasaan memiliki etos kerja, tidak bekerja setengah-setengah, produktif, dan hidup efisien. Dan yang kedua, ada manfaat ekonomi di bidang pendidikan. Pendidikan merupakan suatu faktor pendukung dalam peningkatan pembangunan ekonomi dikarenakan pendidikan dapat menciptakan suatu pola pikir pembaharuan atau inovasi dan dapat menggunakan teknologi sebagai landasan dari pembelajaran online untuk nantinya bisa menghasilkan tenaga kerja yang handal. Peran ekonomi dalam pembangunan pendidik dalam pembangunan ekonomi
meningkatkan pendapatannya. Peningkatan pendapatan ini berpengaruh pula kepada pendapatan nasional negara yang bersangkutan untuk kemudian akan meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat berpendapatan rendah. Ukuran-ukuran peranan kontribusi pendidikan dalam pembangunan ekonomi. Alih-alih ekonomi mengembangkan teori pembangunan yang didasari kepada kapasitas produksi tenaga manusia di dalam proses pembangunan, yang kemudian dikenal dengan istilah investment in human capital. Teori ini dipertimbangkan bahwa cara yang paling efisien dalam melakukan pembangunan nasional suatu negara terletak pada peningkatan kemampuan masyarakatnya. Kesimpulannya, pertumbuhan ekonomi di Indonesia dipengaruhi juga oleh pendidikan. Oleh karena itu, pentingnya arti pendidikan bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan meningkatkan produktivitas belajar agar para penerus bangsa yang masih belajar bisa lebih memahami ilmu ekonomi dan dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia yang sedang